Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mardijah ya. Nah, di SMA Ibu mengajar geografi. Nah, untuk kelas 10 ya, materi yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian dan dasar-dasar geografi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih belum bisa langsung bertatap muka. Jadi kita akan melakukan pembelajaran melalui PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nanti ketika kita sudah bisa bertemu langsung secara tatap muka, kita bisa sharing lagi tentang bagaimana pembelajaran kalian selama masa pembelajaran jarak jauh di rumah. Oke, pada materi kali ini Ibu akan membawakan topik tentang ruang lingkup geografi. Jadi harap simak baik-baik, nanti ada soal latihan di akhir video. Jadi pastikan nonton video ini sampai selesai dan kemudian mengerjakan tugas yang ada di akhir video. Oke, check it out. Sip. Oke, pada layar sudah terlihat ya. Ini judulnya adalah pengetahuan dasar geografi. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan perkembangan sejarah geografi, pengertian geografi, dan ilmu bantu geografi secara cermat dan teliti, serta mampu memberikan contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Bagian pertama, yakni ruang lingkup geografi. Nah, jadi geografi ini juga punya sejarah ya, sebagai ilmu yang sudah dipelajari sejak abad 6 sampai 1 sebelum Masehi ya. Jadi geografi ini berkembang dari masa ke masa dan ini dikategorikan ke dalam 5 tahap perkembangan. Jadi sejarah geografi itu dimulai dari geografi klasik, yang kemudian berkembang di sekitar abad 6 sampai 1 sebelum Masehi, kemudian geografi pada abad pertengahan dan Renaissance, ada juga geografi modern, geografi akhir abad 19 dan awal abad 20, serta geografi mutakhir. Jadi pada masa geografi klasik ya, pada masa ini pengetahuan tentang bumi itu masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Jadi mitologi itu adalah cerita rakyat ya. Jadi pada saat itu bangsa Romawi memberikan sumbangan pada pemetaan karena mereka banyak menjelajahi negeri dan menambahkan teknik-teknik baru. Jadi salah satu tekniknya adalah teknik periplus, yakni deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Jadi pada masa ini juga hadir beberapa tokoh geografi klasik, diantaranya Aksamandaros, kemudian Thales, Herodotus, Eratosthenes, dan Ptolemos. Ya, Ptolemos. Seperti itu ya. Nah, berkembang lagi ketika pada geografi abad pertengahan ya dan Renaissance, itu nama abadnya. Jadi pada masa ini bangsa Arab seperti Al-Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun itu memelihara dan terus membangun warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi di masa geografi klasik. Jadi lewat perjalanannya Marco Polo geografi menyebar ke seluruh Eropa. Jadi pada saat itu tujuan perjalanan para penjelajah sudah meliputi gold, glory, dan gospel. Nah,
Pada akhir abad pertengahan, perkembangan geografi banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di dunia. Bagian barat, wilayah-wilayah baru juga banyak ditemukan pada masa ini. Adapun tokoh geografi pada saat ini adalah Marco Polo, kemudian ada Bartholomeus Dias, Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci, dan Copernicus, dan Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun itu kita tahu ya bahwa dia adalah ilmuwan Islam ya, ilmuwan Muslim. Nah, kemudian berkembang lagi pada masa geografi modern. Jadi geografi ini pada masa ini mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap, ya, dan menjadi bagian dari kurikulum universitas di Eropa, terutama yang ada di Prancis dan Jerman. Nah, adapun beberapa tokoh geografi modern lainnya ada Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Carl Ritter, Charles Darwin. Nah, kemudian pada masa geografi akhir abad 19, nah, ciri pandangan geografi pada masa ini adalah dia memandang geografi itu berpengaruh terhadap iklim, kemudian tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Jadi kebanyakan ahli pada periode ini memperdalam geologi pada penelitiannya dan kajiannya. Geografi manusia semakin berkurang ya, sehingga beberapa tokoh pada zaman ini, si Friedrich Rachel, kemudian Ferdinand von Richthofen, Hashorn, Vidal de Lanblade, Preston E. James, Frank Debenham. Susah sekali ya menyebutkan. Oke, sekiranya itu. Kemudian yang terakhir adalah geografi mutakhir. Jadi perkembangan geografi saat ini itu lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Jadi geografi itu tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer dalam penyelidikannya. Contoh yang berperan dalam masa geografi mutakhir itu adalah Ulrich Gley dan Peter Hackett. Oke. Jadi pemahaman geografi dari waktu ke waktu itu terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan pemikiran dan pemahaman manusia. Sebenarnya kata geografi itu sendiri berasal dari kata geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya gambaran. Jadi ungkapan itu pertama kali diungkapkan oleh Eratosthenes pada tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Ini seorang ilmuwan Yunani memperkenalkan pengertian geograf yang berjudul Geographica. Kata itu berasal dari kata geo yang artinya bumi dan grafika itu artinya tulisan. Sedangkan Eratosthenes beranggapan bahwa bumi itu bentuknya bulat. Oke. Selain itu, ada lagi yang lain, Bertanus Varenus dalam bukunya Geographia Generalis, ia menyatakan bahwa geografi ini adalah campuran dari matematika yang membahas kondisi bumi beserta bagian-bagiannya terhadap benda-benda langit lainnya. Jadi dia membagi bidang kajian geografi itu menjadi dua, terutama geografi umum dan geografi khusus. Nah, itu tadi ya yang dibagi oleh ilmuwan yang tadi. Nah, jadi geografi umum itu membahas tentang karakteristik bumi yang terdiri dari 3 ya, terestrial, kemudian astronomis, kemudian komparatif. Terestrial di sini maksudnya adalah pengetahuan tentang bumi secara keseluruhan, bentuk dan ukurannya. Kemudian astronomis, dia membicarakan tentang hubungan bumi dengan bintang-bintang yang merupakan cikal bakal ilmu kosmografi. Kemudian ada komparatif, jadi menyajikan deskripsi lengkap mengenai bumi, letak, dan tempat-tempat di permukaan bumi. Adapun geografi secara khusus, dia mendeskripsikan tentang wilayah, atmosfer, litosfer, dan manusia. Jadi maksudnya atmosfer itu dia secara khusus membicarakan tentang iklim. Sedangkan litosfer itu membicarakan tentang menelaah permukaan bumi, meliputi relief, vegetasi, fauna, dan dari berbagai negeri.
Kemudian membicarakan tentang manusia, yakni tentang keadaan penduduk, kemudian perniagaan dan pemerintahan dari berbagai negeri. Oke, itu ya pendapat dari ilmuwan seperti tadi namanya Bernardus Ferenc. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan Immanuel Kant juga berpendapat ya, dia sebagai ilmuwan geografi atau seorang geograf, dia menyatakan ketertarikannya pada geografi. Menurutnya ilmu ini tuh dekat dengan filsafat. Jadi semua gagasan Kant tentang hakikat geografi dapat ditemukan dalam bukunya Fisisi Geografi yang ditulisnya. Menurutnya, geografi itu adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah permukaan bumi. Jadi dari beberapa pendapat tadi sampailah kita ke pembahasan tentang ruang lingkup geografi. Jadi menurut Muller dan Riner dalam buku Bintartos tahun 1977, cabang-cabang geografi itu terdiri atas pertama geografi fisik, kemudian geografi manusia, kemudian ada geografi regional. Nah, jadi geografi fisik itu terdiri dari geografi matematika, geografi tanah, dan hidrologi, klimatologi, geografi mineral dan sumber daya, geografi tanaman, dan geografi tata guna lahan. Kemudian geografi manusia itu meliputi tentang geografi budaya, baik itu geografi penduduk, geografi sosial, dan geografi kota. Sedangkan geografi ekonomi itu terdiri dari geografi pertanian, transportasi, dan komunikasi, geografi politik, serta geografi regional. Oke, sekarang ini ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan, bisa cari referensi atau mengulang lagi video ini untuk menjawab 5 pertanyaan ini ya. Kemudian dikerjakan dengan sebaik-baiknya, nanti dikumpulkan di sekolah aja deh ya. Kalian tuliskan di kertas lembaran, kemudian nanti kumpulkan ke sekolah. Nah, setelah menjawab pertanyaan itu, kalian bisa mengisi juga penilaian diri. Apakah pernyataan-pernyataan ini sesuai dengan keadaan diri kalian? Jawab dengan sejujur-jujurnya. Oke, tadi ketika menjawab tabel, jika kamu banyak menjawab ya, berarti kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Dan sebaliknya, apabila kamu menjawab tidak, maka kamu harus segera melakukan pembelajaran ulang atau menonton video ini lagi agar kamu semakin paham. Bisa juga menambah referensi lain selain dari apa yang Ibu sampaikan, sehingga menambah khasanah dan wawasan kalian. Oke, sekiranya itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.